Mungkin ini banyak pertanyaan di mana-mana tentang milkul yamin. Itu kurang kerjaan. Sebenarnya nggak usah ditanggapi, tapi ya karena banyak yang bingung. Milku itu kan kepemilikan. Yamin itu budak. Milkul yamin. Milku itu ya, milik itu kan bahasa Arab. Yamin aimanukum. Jadi budak. Dalam Islam menggauli budak itu hukumnya boleh tanpa ada ikatan nikah. Betul. Tapi perlu diketahui Islam datang untuk membebaskan budak dengan cara bertahap. Jadi tidak menutup kemungkinan istri saya 4, budak saya 10. Jadi saya bisa menyalurkan hasrat itu kepada istri dan kepada budak-budak saya. Tapi sekali lagi Islam datang untuk menghapus perbudakan. Nah, budak dalam Islam itu hasil dari peperangan. Jadi tawanan kemudian dibagi-bagi. Kalau laki-laki bisa dimanfaatkan tenaganya. Kalau wanita bisa digauli oleh tuannya. Berbeda dengan orang kafir, menaklukkan negeri muslim, maka wanitanya bisa diperkosa beramai-ramai. Begitu hamil, kalau di Serbia langsung dibunuh, kan begitu kasus Bosnia. Kalau muslim nggak bisa, satu wanita itu hanya bisa digauli oleh satu tuannya. Itu satu. Yang kedua, ternyata banyak item yang menyebabkan budak itu dibebaskan. Dan Rasulullah menganjurkan siapa yang membebaskan budak maka akan dibebaskan tuntutannya dari api neraka. Sehingga budak itu bebas lewat apa? Satu, kalau ada yang mengadakan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Budak itu bebas kalau ada orang melakukan sesuatu tidak sengaja tapi melenyapkan nyawa orang lain. Misalnya nabrak tidak sengaja mati, maka bisa dosanya ditebus, salah satunya membebaskan budak. Apalagi mendihar istrinya, engkau seperti punuk ibuku. Apalagi bersumpah, demi Allah sampai mati saya tidak akan datang ke rumahmu. Ternyata dia harus datang ke rumahnya. Berarti harus ditebus, salah satu tebusannya membebaskan budak. Kemudian nadar, saya nadar tidak ditunaikan, maka nadar yang tidak ditunaikan bisa ditebus juga dengan membebaskan budak. Termasuk seperti yang dilakukan oleh Abu Mas'ud. Dia menempeleng budaknya. Allahu aqdaru alaika, kata Rasulullah. Allah lebih mampu menempeleng kamu. Nah, Abu Mas'ud kesal. Siapa sih yang ngomong begitu menoleh Rasulullah? Baru akhirnya Abu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, huwa hurul liwajhillah. Udah, saya nyatakan budak ini bebas hari ini juga. Maka Rasulullah mengatakan, laulam taf'al lamasatkan nar. Kalau kamu tidak membebaskan budakmu setelah menempeleng, kamu akan masuk neraka. Jadi kalau ada budak ditempeleng, berarti otomatis dibebaskan. Dan memang pembebasan budak itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu punya budak namanya Sofia. Tapi sebelum digauli, diterangkan Islam, akhirnya masuk Islam. Kemudian diumumkan, Sofia, aku akan menikahi kamu, maharnya status kamu sebagai budak lepas, kamu menjadi orang merdeka. Sama dengan Juwairiyah, anak kepala suku Bani Musthalib. Beliau dapatkan juga dari perang. Itu sebelum disetubuhi oleh Rasulullah, dikenalkan Islam. Akhirnya masuk Islam, baru dibebaskan, kemudian
nikahi. Jadi jangan dibayangkan pokoknya kalau ada budak langsung digauli, enggak juga. Karena Rasulullah menganjurkan salah satu orang yang mendapatkan ahlul jannah pahalanya 2 kali lipat, bahkan dia punya budak, adabaha wa 'allamaha tsumma a'taqaha wa tazawwajaha. Dia didik budak itu, dia kenalkan Islam, dia bebaskan, kemudian dia jadikan istri yang sah. Nah, orang dulu budak tidak hanya perang, pokoknya ketemu orang ambil, diculik, kemudian dijual, diperjualbelikan sebagai budak. Jadi milkul yamin ini bolehnya laki-laki menggauli budaknya. Diplesetkan oleh si siapa itu? Pokoknya enggak si Abdul Aziz itu. Pokoknya kalau ada laki-laki, wanita sepakat mengadakan hubungan badan, tidak dipaksa, tidak diperkosa, dua-duanya senang, dua-duanya ahlan wa sahlan, apalagi yang laki-laki ngasih duit, akhirnya hukumnya boleh. Memang begitulah, lulusan IAIN memang begitu, dari SAG, MAG, kemudian apa? S3. SAG itu kan sarjana agak gimana gitu loh. Kalau MAG makin agak gimana gitu loh. Nah, kalau sudah S3 kan Masya Allah. Dan banyak di antara mereka tidak biasa membaca kitab asli. Tulisan-tulisan tesis mereka pakai bahasa Indonesia. Nah, teman saya S2 ternyata tesisnya pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Arab. Kita saja di pesantren itu menulis tesis juga. Lulus pesantren syarat sahnya itu lulus ujian, bisa khutbah bahasa Inggris, bahasa Arab, plus bikin karya tulis, tesis. Dan tesisnya harus berbahasa Arab. Ini S3 pakai bahasa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin